واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا عند العلوم وهب لنا واسع الفهم جئنا بالمقصود وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin wal hadirat, moga sareng niat nawaitu ta'allum wa ta'lim wal istifadata wal ifadata wal hasanata masuki fi kitabillah wa sunnati rasulih wa dalalata alal khair. Mugi-mugi naturawan niat ingkang sae ngaji kula sareng panjenengan dados ilmu ingkang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dulur sedaya ingkang kula hormati, masuk kepada bab kitab shalah, kitab yang menjelaskan tentang sholat. Sholat ini dulu merupakan ibadah yang paling utama. Disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW bahwa awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamah, pertama kali yang akan dihisab binjing di hari kiamat adalah sholat. Kalau sholat terapi, maka amal yang lain akan menjadi baik. Lah, kalau ada sampai ini satu dinten sholat, pertanyaan ini, nopo sampun sami-sami ngertos, nopo niku sholat. Sarang-sarang ngaji ini, sallallahu alaihi Muhammad. Dulu bab wudu sampun, bab siram sampun. Dan ini mungkin kajian tasawuf utawa kajian tentang Ihya Ulumuddin. Saat ini dulu takrimu sholat, definisi sholat. Sholat itu Pak, lugatan menurut bahasa ad-du'a. Sholat yang kita kerjakan setiap hari, setiap malam, itu artose menurut bahasa doa. Napa mawon? Doa. Kemudian sholat menurut arti bahasa itu sila nyambung. Ketika Allah ingin punya sambungan kepada Allah, sambungan kepada Sang Pencipta, maka media yang paling utama adalah sholat. Makanya monggo kita ini kadang urusan liyane hafal, hafal urusan matematika, hafal kimia, hafal biologi, hafal terus apa kali? IPS hafal, bahasa Inggris hafal, peta dunia hafal, pemain sepak bola hafal, sealamati kadang dulu. Terus saya Messi pijet urut gambar Messi pijet urut pijetnya putih kita. Nama gambar-gambar yang beredar pada sallallahu alaihi wasallam. Tapi monggo ada satu pelajaran penting, napa pelajaran kang kudu dihafal nggih menika arti bacaan-bacaan ing jerone salat. Contoh ya, setiap kali sampai salat, ayo coba diawali duduk. Tadi salat maghrib nggih diawali dengan niat usolli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal adaan ma'muman lillahi. Terus Allah, terus Allahu Akbar kabiro. Gini. Alhamdulillah kasih ini gini. Padahal sudah beberapa bulan yang lalu kita sampaikan. Dulu sholat itu menurut bahasa artinya doa. Contoh Allahu Akbar. Yang harus diingat dan disampaikan kepada yang lain, doa iftitah itu bukan diawali dengan kabiro, tapi diawali dengan Allahu Akbar kabiro. Napa isine Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajhatu wajha lillati fatara samawati wal ardh. Dok sira ambi artine ngerti? Mboten nggih? Ndok mboten ngerti. Kadung arti Fatihah saged coba Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagi Allah. Niki dulur kudu hafal. Setidaknya Pak isine doa iftitah artine ngertos. Paling sithik paling gampang lah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paling penting Pak. Nomor kali ketika kalau ada sampean maca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Atau sedulur dari pelajaran suratul Fatihah ini aslinya ibadah dulu baru kerja. Tapi ternyata kaidahnya beda gitu. Kerja dulu baru doa. Kerja gimana? Usaha sambil doa. Semestinya kalau ikut konsepnya Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa dulu baru kerja. Ayo dulu alon-alonan kita mengamalkan isinya suratul Fatihah, nyembah dulu baru minta tolong. Berarti sholat dulu baru minta rezeki kepada Allah. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala urusan rizki Gusti Allah kang nanggung napa malih tiyang niki istiqomah salat. Sallallahu alaihi wasallam. Dulur, salat menurut bahasa doa sejak kapan? Pokoknya mulai dari doa iftitah sampai Fatihah. Terus sampai kepada subhana rabbiyal azimi. Artinya para doa subhana kan burai do ayo dek baca subhana rabbiyal azimi dulu subhana rabbil azimi wa bihamdi. Artinya subhana maha suci Allah al-azimi yang maha agung. Ayo dek menangkap ya. Oh Messi ini. Oh si Messi dulu. Al-azimi yang maha agung. Lah, kulo ada sampean bakal setiap sholat subhana rabbil azimi. Artinya ngerti, koyoke rada enak, koyoke rada nikmat. Artinya pun do kadung setunggal boten apal kula basa syarate garis besare Pak. Paham? Sallallahu alaihi wasallam. Salat menurut bahasa doa. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Ba'du sami Allah. Allah itu mau mendengar kepada orang yang memujinya, kepada orang yang mengagungkan Allah. Semoga kita ini lisan ini selalu menyebut dan mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad. Sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Allah al-a'la yang maha kanan a'la yang maha tinggi, yang maha luhur. Kamu kali Pak, kalau sampai ketika membaca di antara dua sujud ini sampai membaca Rabbi firli Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ya Allah, isinya doa semua. Makanya sholat itu diartikan doa. Rabbi firli, Allah ampuni kula. Terus warhamni nopo? Warhamni rahmati walasiku kula. Terus warhamni wajib. Apa artinya itu wajib ini? Berikan kecukupan atau tambal kekurangan kula. Terus warfa'ni, angkat derajat kula ya Allah. Megawe sedina dapat pindah 100. Tinggi gitu. Ya Allah, dereng cukup ya Allah, angkat derajat kula lebih tinggi lagi ya Allah. Ya Allah, sejak dulu saya ini hanya karyawan ya Allah, angkat derajat kula. Tapi derajat yang tinggi, semoga derajat kita di akhirat. Sallallahu alaihi. Warfa'ni, terus warzuqni, ya Allah berikan rezeki kepada gua, bukan hanya rezeki zahir, tapi rezeki batin. Warzuqni
wahdini wa'afini wa'fu anni. Dulur, isi bacaan-bacaan di dalam sholat niki isine kabeh donga doa. Makanya sholat itu menurut bahasa artinya doa. Dulur, kalau sampai takon kan nopo wonten donga kang hebat selain di luar sholat? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Kenapa? Karena sholat ini bacaannya dipilih oleh Allah, diajarkan kepada Jibril, diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dulu lamuno kulo kali sampai niki dungo ning jurune sholat temenan itu cukup. Makanya sholat itu artinya doa. Terus langsung mawon. Setelah itu napa? Ayat ini at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada ulama Pak namanya Sayyid Qasim. Sayyid Qasim atau Qasim ya? Sayyid Qasim. Beliau luar biasa. Terus ketika sholat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap salam niku Pak boten madhep-madhep assalamu alayna assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh terus sampai rumu jawaban dengan Nabi Muhammad. Kelasnya beda lagi. Langsung assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi. Langsung kan jawab sinten? Nabi Muhammad. Nomor 1 dulur saged. Nabi Pak kekasih Allah. Lah kalau kalian sampai ngapunten seandainya punya keahlian ngomong ahli jin bisa ngomong ahli jin kan betul ngapa sakit dulu bahwa malaikat ada yang punya kuasa jin penguasa manusia kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullah barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin. Salam untuk semuanya lagi. Salam Nabi dan orang-orang yang hamba-hamba soleh mendapatkan salam dari seluruh orang yang beriman ketika sholat. Alhamdulillah. Untungnya tiang yang beriman oleh dungo. Terus ketika kalau ada siapa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina. Dugi mriki Pak, sholawat kang paling utama ning dunya niki adalah sholawat Ibrahimi. Sholawat Ibrahim. Ya. Mana sholawat Ibrahimiyah itu dulu? Sholawat Ibrahimiyah itu adalah sholawat yang dipilih oleh Allah dan itu ada di dalam sholat. Nah, termasuk tambahan ya, karena sholat itu doa. Sebelum sampai salam, dungo omale Pak. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabi qabri wa min adzabi masihid dajjal. Iku dulur donga mustajab. Aja mau langsung wa ala ibadillahi sholihin. Maca dulu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam atau adzabil qabri atau adzabi masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum assalamualaikum usahakan dulu karena sholat ini isine doa. Muhammad. Itu sholat menurut bahasa. Wasar'an lan sholat dulu menurut syarat syariat adalah aqwalun ucapan-ucapan. Ini penting ya. Ucapan-ucapan wa af'alun perbuatan-perbuatan muftatahatun bitakbir. Ucapan-ucapan perbuatan-perbuatan yang diawali dibuka dengan takbir wa muftatahatun bitaslim dan ditutup kelawan salam. Nggih. Terus Pak, kadung enten tiyang salat iku arane kudu salat. Napa? Meneng-menengan. Niki
Sholat itu dulu aqwalun do, sholat itu ucapan. Jadi sholat boleh menang ya. Ketika sholat tak boleh diam. Imami waladhdallin, amin. Adik-adik, anak-anak di belakang harus ada ucapan-ucapan, Pak. Bukan menang-menangan. Termasuk ketika subhana rabbiyal azim. Harus moco karena ucapan Robbi. Tapi mengucapkan bacaan itu hukumnya sunnah. Kang wajib 5. 1 takbir, 2 Fatihah, 3 sholawat, 4 tahiyat akhir, yang 5 salam. Ini yang wajib. Ya. Duduk atau salat ketika Allahu Akbar. Kudu keluar suaranya. Harus keluar suaranya, Pak. Kadung sampai sholat kok mboten aqwalun, mboten ucapan, itu bukan namanya sholat menurut artinya. Lah, sholat itu ucapan-ucapan saudara, perbuatan-perbuatan yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam, ghaliban biasanya. Biasanya. Bon, sakniki. Kalau takut enten Pak tiang sholat tapi mboten enten ucapan nih. Sholatnya sana mboten. Sholatnya sana enten. Sana mboten. Esah dulu sholatnya situ. Sholatnya tiang situ. Ada orang ini sholat gerakan tok hingga ucapan-ucapan. Sholatnya situ. Sholatnya wong iter lagi metu suarane. Sholatnya wong bisu. Dulu, alhamdulillah, dulu oleh sampai diparingi sehat walafiat. Amin. Supaya Pak, kadung wong bisu niki mboten asal ibadah, ya repot Pak, kasihan. Kalau tidak duwe kawin, ayo. Saya pernah mendapati keterangan Pak, wong bisu niku ketika kawin dulu. Napa? Ketika kawin gawe tulisan. Kali Pak Mudin, Kang, engko waya ijab kabul sumene tulisan ya. Saya terima nikahnya. Nggih. Akhirnya kata Pak. Jadi Kang Tengen salaman Nabi mertua Dek. Saya nikahkan anak saya dengan kamu yang namanya ini. Engkau dengan jawabannya, jawab ya. Ayo sana betul. Kesana tulisannya Pak, saya terima nikahnya. Terus kadung Kang bisu yang kawin. Terus Kang enak, Kang bisu ngomong loh. Dia Pak. Kang bisu ya pengen enak, bahkan pengen duwe anak, bahkan yang bisu kadang anaknya akeh. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada kenalan, tangkap murah. Ngapunten Pak, Kang jalur niki melaku tiang buta. Mungkin sampai pernah ketemu di pinggir jalan. Baik kepanggi kadung sampean. Ternyata rumahnya kapuran. Sering lewat di pinggir jalan. Nggak apa dulu. Dodolan manuk Pak. Masya Allah. Dan bukan hanya dodolan manuknya juara terus. Kelenting ngerawati, ngapunten matanya buta. Untuk toko meh rabi nikah nuntun. Bahkan ketika kenalan sama istrinya itu ketemu ketika dodolan manuk. Masya Allah, dodolan Samudi, kadang tak Kertosari, Melapa Pak, kadang tak Sukawibi. Tiang kapuran orang yang buta. Terus ketika enten yang buta seperti itu membatasi ibadah, boten Pak. Islam yukani karena ini dispensasi. Tamrin dulu dikatakan kudu takrif batasan-batasan definisi niku ghaliban biasane sholat itu ucapan-ucapan kali perbuatan yang dibuka dengan takbir, yang ditutup dengan salam biasane. Nah pertanyaannya, enten sholat aqwalan la af'alan
sholat ini pakai ucapan-ucapan tapi mboten enten perbuatane, mboten sempurna. Kadang sempurna kan mulai takbir sampai salam. Niki enten sholat nganggo ucapan-ucapan tapi mboten enten perbuatane. Sinten niku dulur kasolatil janazati, seperti kalau kali sampean nyolati jenazah. Kalau tak ayo sholat jenazah nganggo sujud, nganggo tahiyat akhir, boten. Terus napa niku dinamakan sholat? Kadang menurut aturane sholat itu diawali doa iftitah, ditutup dengan salam. Kemudian kalau sholat jenazah, sholat jenazah itu hanya diawali dengan takbir Allahu Akbar. Oke. Takbir 4 kali, setelah itu kan salam. Mboten enten rukuk, enggak ada sujud, enggak ada tahiyat terus. Napa mboten disebut sholat? Disebut sholat. Nggih. Ada sampai kaya wong bengi, Pak. Ngimami sholat jenazah sak sujud dulu. Kayak sudah 4 takbir selesai, rukuk Allahu Akbar. Ditakon, kok sholat jenazah nganggo rukuk iku? Iya, iki jenazah dosane akeh. Makanya ditambahi dulu. Ya salah iku kan. Walaupun dosane akeh, sholat jenazah aja ditambahi nganggo rukuk. Nah, paling nganggo sujud. Ya keliru, Pak. Sholat jenazah itu sholat yang hanya ucapan-ucapan tok, tapi perbuatannya tidak sempurna. Napa dikatakan sholat? Sholat. Sinten malih? Wa sholatil marbut, sholatnya orang yang diikat. Mungkin bukan nanti diikat keluar sampai ini. Misal diikat kata Pak. Diikat kata. Terus sama tasih gak ada wudu. Ikat sama tasih gak ada wudu. Waktunya sholat, kita nggak bisa melepas ikatan ini. Oke, mungkin ketangkap, waliyadzubillah. Semoga anak keluarga kita selamat sedaya. Dulur, keikat, waktunya masuk sholat. Terus, napa kudu sujud? Apa harus rukuk? Gak bisa, Pak. Kemudian sholatnya dengan Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Sami Allah. Apa? Diikat. Ya. Apa itu tidak disebut sholat? Disebut sholat, tapi sholatnya hanya dengan ucapan. Nama balik. Wal marid, orang yang sedang sakit, misal Pak, sakitnya rada parah, ngadeg jelas ketegal, Pak. Oh, wah, ojo ngadeg, Pak. Akhirnya sholatnya miring. Ada yang sholatnya menghadap ke arah langit. Allah Akbar. Sholat tetap dikatakan sholat bagi orang yang sakit apabila mereka itu kondisinya memang uzur, dikatakan alladzi yujri arkanas sholat ala qalbihi. Gimana cara melakukan rukun-rukunnya? Cara melakukan rukun-rukun sholat dengan hatinya. Mungkin sehat nih. Amin. Kita berdoa, ya Allah, semoga sampai akhir hayat kita sehat. Seandainya harus sakit, sakitnya tidak merepotkan orang. Amin. Saya ingat almarhum Habib Hasyim itu, beliau sering ngomong, sering bayar mati. Sering Pak bilang gitu sama istrinya, sama keluarganya. Saya pengen kalau sakit gak merepotkan orang. Kalau sakit pengen gak merepotkan orang. Betul Pak. Begitu beliau sakit sebentar langsung meninggal dunia. Ya mudah-mudahan kita sehat walafiat dan tidak merepotkan keluarga kita saat kita sakit. Gimana ketika kalau kalian sampai sakit mengerjakan rukun-rukun di dalam sholat? Bil qalbi ala qalbi, dengan hatinya. Tahu ya? Nanti bukan giat. Kemarin saya sholat di mana? Kalantaka. Ada orang tua. Kalau ngadep kuat, tapi waktunya rukuk nggak kuat, sujud gelempang Pak. Ya ngadep itu Allah Akbar. Allah Akbar. Itu model baru Pak. Iku aja rukuk, duduk di kursi.
iki yo. Wae rokok nih, tapi aja milu-milu sampean. Engko sehat jalan rokok di kursi. Ya, jangan Pak, selagi kita mampu kuat, ayo sholat normal. Saya teringat sahabat Nabi Pak. Sahabat Nabi ini dulu ketika beliau Pak, ya, beliau kena panah, ya, bahkan sudah kena panah darah ngalir. Orang dulu untuk penyumbat ini pakai minyak yang dipanaskan. Ikut tetap sholat dulu. Allah. Bahkan ada salah satu cerita, salah satu anggotanya sudah hilang Pak, tetap sholat. Allahu Akbar. Kenapa? Dia ngomong, ya Allah, matur nuwun nggih, jangan sampun iki nyukani sikil kanggo ya Allah. Sikil niki sampun kula nggih bertahun-tahun ya Allah. Sakniki kula sukaken panjenengan malih ya Allah dikubur terus. Sikil itu. Sikil sudah hilang Pak. Kena panah waktu itu. Tapi ya Allah, kalau kalian sampai ini kadang dia lali sholat duha, kadang kita apa? Sekawan, alhamdulillah tasik sekawan. Kadang tahajud, sak butuh iki. Kalau nggak ada grup niku dulur selawasi, siji nih dulur sak butuh. Ada grup dulur sak butuh. Kalau kalian sampai ini ketika butuh sama Allah, buru tahajud. Dulur, iki sikil wis dipotong Pak, akhirnya dungo ya Allah, matur nuwun ya Allah, sampeyan sampun nyokani sikil iki melampah bertahun-tahun ya Allah, saniki sampun ilang kula suka kenal ya Allah. Istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu istrinya Nabi Pak, ketika Nabi masuk niku ning tempat makannya istrinya Nabi ini Pak, koyo ana bidadung. Koyo ana dadung. Nabi takon, wahai istriku, iki daging anggo mana niki? Daging anggo mana? Apa katanya salah satu istri Nabi? Nggih kanjeng Nabi, ketika kula boten kiat, ngadeg boten kiat, kula gendholan daging niki kanjeng Nabi. Saking dumene Ali sholat. Mugi-mugi kalau sampai dibanding kiat, untuk melaksanakan sholat dengan normal. Rasulullah Muhammad. Satu, sholat niku ucapan-ucapan tapi tidak dengan perbuatan. Seperti sholatnya jenazah, seperti sholatnya orang yang diikat, seperti sholatnya orang yang sedang sakit, yang itu semua dikerjakan rukun-rukun sholatnya dengan hatinya. Yang kedua, afalan, la akwalan. Dulu enten sholat niki nggih ucapan-ucapan ada sholat ini afalan hanya perbuatan itu, rukun-rukun tok, perbuatan itu sholat, tapi mboten nganggo ucapan-ucapan. Kalau sisi dan kasolatil akhrus, seperti sholatnya orang yang bisu. Sholat Pak. Sholat itu perbuatan-perbuatan tapi tidak dengan ucapan. Sholat di sini dulu, sholatnya orang yang bisu. Makanya kalau sampai ini boten bisu, boten nawal, boten buta, boten boten kopok jadi, boten kopok. Makanya kadang sholat, ojo sampai meneng-menengan. Kadang sholat, kalau bolin amin. Padahal kita bisa mengucapkan kalimat itu. Makanya subhanallah wa bihamdihi sami Allah liman hamidah. Kudu modal Pak. Kudu metu suarane tapi gak wajib ketika Fatihah, takbir, sholawat, tahiyat dan salam. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama ucapan-ucapan tapi boten melakoni perbuatan-perbuatan sholat. Kayak sholat jenazah wong ti'i ket abi wong loro. Enten sholat iku dulur perbuatane sholat tapi boten enten ucapane. Kaya sholate tiyang
gampang nyalakan uang. Itu sholat kok menang dia. Ya mungkin bisu gak nih? Bisa. Yang ketiga, la afalan wala akwalan. Boten nganggo perbuatan sholat, tidak pakai ucapan-ucapan sholat. Sinten kasolatil akhrusi al-marbut, seperti sholate wong wis bisu ketangkep. Wis bisu ketangkep, Pak. Sudah bisu terus di air. Yo ngoten niku sudah, Pak. Maka alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, bisa sholat dengan sempurna. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku tentang arti pembagian tentang sholat. Saniki keutamaan sholat. Sholat niki termasuk rukun Islam. Makanya dulu ada tiang tanglet Ustaz, tiang niku padang sholat tapi kok begitu bermaksiat. Berarti hanya mengerjakan sholat tapi tidak mendirikan sholat. Perintah Allah wa aqimis sholat lidzikri, atau wa aqimis sholat tarafal lail tarafan nahar wa zulafan minal lail. Sholat itu perintahnya adalah dirikanlah sholat, bukan kerjakanlah sholat. Kalau didirikan berarti sholat itu teman. Nah, terus di sini dikatakan innal abda kadung enten kawula hamba idza qama fi sholati futiyat lahu jinan. Pak, kadung enten yang sholat ini Pak dibuka pintu surga. Bahkan dihilangkan hijab antara dirinya sama Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang sholat itu akan mendapatkan pangkat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kang malih napa dulur? Inna fis sholati la syifa. Sesungguhnya di dalam sholat niku obat. Ayo Pak, ngapunten. Nabi ada penyakit apa-apa, jaluk tulung jenengan obati, jaluk tulung kula kali sampeyan iki tomboni kelawan sholat, karena sholat itu dikatakan merupakan obat bagi orang yang mengerjakannya. Para jemaah dulu ingkang kula hormati, kula pernah mengikuti ketika sampai takbir Allahu Akbar. Kemudian ketika posisi sujud, ngomong Pak, posisi sujud ternyata ini aliran darah yang tadi itu enak banget. Apalagi ketika pulau sampai ketika dalam keadaan ruku. Jadi semua bentuk-bentuk di dalam sholat itu pasti akan menjadi sebab sehatnya orang yang sholat. Terutama ketika tahiyat akhir Pak. At-tahiyatul mubarakatus shalawatu tayyibatu. Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sampai posisi tahiyat akhir ini dikatakan itu termasuk pembakaran lemak. Pembakaran lemak. Seandainya tiang ini betul olahraga dulu, tapi sholat itu benar, insya Allah sudah masuk kategori olahraga dan olah jiwa. Mudah-mudahan sholat kita ini menjadi sebab sehat jasmani dan rohani, dan yang paling akhir ibadah badaniyah yang paling utama adalah sholat. Saya kalau tanya ibadah yang paling utama badan kita apa? Sholat. Demikian nih. Semoga ini jadi ilmu yang manfaat barokah bersama taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tutup, buka pertanyaan dari monggo. Ada? Nggih. Terkait kali mau terus ditaleni kok kula pengalaman kula ngoten Ustaz. Nggih. Tepat setahun kemarin nggih, lebih berapa satu bulan mungkin nggih. 11 Oktober kula niku nate ditaleni ngoten niku. Nggih, teng Jepang kula. Teng Jepang kula nate ditaleni. Iya. Alhamdulillah 2 orang niki termasuk kula hanya bermalam di Polda ngoten niku istilahnya teng Tokyo itu hanya 1 malam. Nggih. Ngoten. Setelah itu
besoknya langsung dikembalikan ke imigrasi terus dilepas. Posisi itu kula nggak ada wudhu, ngoten Ustaz. Oh, betul. Terus itu semua mekanis semua, ngoten. Pintu-pintunya, pintu penjaranya itu. Jadi nggak bisa ke tempat ke kamar mandi apa gimana, nggak bisa. Memang di dalam ada kamar mandi tapi nggak ada pancuran, nggak ada apa gitu. Otomatis semua, ngoten. Jadi kula bingung. Ngoten, kula mboten kepikiran napa namine tayamu, mboten kepikiran kula. Kula pikir koyo ini ki kotor, ngoten. Iya. Akhirnya kula meneng, Gon. Tapi kula alhamdulillah waktu interogasi terakhir sampai 11 malam itu disanjangi lek benjing kula dikirim teng imigrasi Tokyo, ngoten. Nah, sepertinya dibebaskan. Jadi kula besok kadung dibebasan. Pokoknya kodok wis ngoten. Alhamdulillah dibebasan jam 6. Terus perjalanan tenganu sampai jam 12 malam kula nyampe Griyo. Terus langsung siram, langsung sholat niku, Bon. Manut sholat baru telepon tiang setri kula. Ngoten niku menurut Pak Ustaz pripun ngoten niku, Mas? Nggih, matur suwun. Nggih, sama ada di Jepang iki. Jepang apa Tokyo sampai? Ya, dari Jepang lagi. Kalau memang kejadiannya seperti itu karena syarat sahnya sholat itu harus wudhu, maka semestinya harus tetap dalam keadaan suci. Nah, ketika jenengan dalam keadaan tidak suci, artinya tidak berwudhu, semestinya kalau memang mungkin untuk bertayamum, lakukan tayamum. Ternyata semuanya terlewati. Bagaimana ketika hal itu terjadi? Terus lihat pakaiannya juga kotor penuh dengan najis. Itu nanti jenengan tetap punya kewajiban untuk melaksanakan yang namanya qadha. Ada sebagian sih pendapat yang mengatakan sholat lihurmatil waqt, sholat untuk menghormati waktu. Misal dikarenakan pakaian ada najis dan sebagainya. Tapi pakaian loh ya, pakaian. Ini kan posisinya gak punya wudhu, terus posisinya gak tayamum dan sebagainya. Karena keadaan terikat, maka di situ yang paling hati-hati jawabannya karena keadaan sudah tidak punya wudhu, tidak dalam keadaan suci dan berusaha kesana kemari tidak menemukan cara, maka kewajibannya adalah mengqadha. Kemarin juga ada pengalaman orang ditahan, kemudian ditahan ini aturannya nggak boleh pakai celana panjang, atau nggak boleh pakai sarung, selalu pakai celana pendek. Itu gimana? Ya ketika sholat pakai celana pendek secara hukum jelas tidak sah. Gimana caranya? Segera mengqadha. Qadha itu kapan dulu? Qadha itu jangan menunggu. Misal yang ditinggalkan zuhur, jangan teratas zuhur sudah. Begitu kita sadar atau terlepas dari ikatan itu, maka langsung diqadha. Contoh gitu, misal kita tidak sholat subuh tapi tidak sengaja gitu, maka segera mengqadha. Kapan? Saat kita sadar. Makanya ketika orang ini sholat di luar waktunya, itu otomatis menjadi qadha. Jadi seandainya tidak menyebutkan sholli fardhu subhi rakaatain qadhaan, sudah otomatis qadha. Sampai sholat subuh ya. Cuma karena mungkin ketertiduran, ya tertidur lupa bukan sengaja gitu, tangi jam itu. Ya niatnya sholli fardhu subhi rakaatain lillahi ta'ala. Seandainya ditambah qadha tidak masalah. Seandainya tidak ada kalimat qadha, otomatis jadi qadha. Napa? Sampai sholat di luar waktunya. Oke. Jadi terus ngeten Mbak, yang paling hati-hati nih, seandainya masa latih kita, mungkin bekerja kita dulu di tempat-tempat yang ya Allah, sholat saya banyak yang bolong. Ketika sadar seperti itu, segera qadha Mbak. Tapi yang enak sebenarnya untuk mengingat habis sholat maghrib, sholat tadiyah, untuk habis maghrib, untuk begitu. Yang paling gampang seperti itu. Tapi seandainya sampai punya waktu panjang, sholat sudah diurut zuhur, asar, maghrib bisa. Kalau mampu monggo. Yang jelas ada kewajiban qadha saat kita sadar meninggalkan sholat. Ada ulama niki dulu namanya Abu Salim Abdullah Shalih. Niku nganggure sholat Pak. Nganggure sholat tapi sholat sunnah ya.
tenan Allah. Assalamualaikum. Tidak ngomong ini sholat bagi Allah Akbar. Makanya sampai kadung rungu putune Nabi yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin satu hari satu malam 1000 rakaat. Jangan heran, memang ada Pak. Saya ketemu dengan orang yang seperti itu. Gurunya almarhum itu. Menang sholat, menang. Dicoba kita sami, kami menang dengan tol. Oke, barokah antara lagi. Apa lagi? Ibu? Yes, mungkin sudah ada penambahan pembahasan ke depannya. Iya. Yang untuk poin tadi yang untuk istilahnya gerakan tidak sesuai, tapi ucapan ada. Cuma kita berdasarkan kalau sudah berdasarkan hati kita. Itu tambahan poin mungkin ada soal dalam perjalanan. Oh, oke. Mungkin pembahasan. Kalau dalam perjalanan itu ada bisa bercabang-cabang poinnya. Ada yang bisa dikosor, ada yang bisa dikodok. Terus mantun itu poin-poin mana yang bisa dikodok, poin-poin mana yang bisa dikosor. Setelah itu mungkin setelah dalam perjalanan kan perlu tayamu, maka hati kita enaknya membayangkan apa supaya bisa pas mantun lupa. Iya. Terus kalau kan dalam perjalanan kadang kita sudah yakin ini ada kiblat, tiba-tiba kendaraan belok atau gimana seperti ini. Ya, ini tambahan untuk pembahasan yang akan datang, sekaligus juga perlu dijawab sedikit gitu. Untuk perjalanan yang sifatnya arah ini tidak jelas, maka ketika awal takbir saja kita yakini itu menghadap kiblat. Awal takbir kita menghadap kiblat. Persoalan contoh ya kita alami ini, ketika kita di kapal mau ke kiri mana mau ke Bali pasti Pak. Nah, dari HP yang sudah kita bisa mendeteksi apa namanya kompas, kemudian juga ubah ketapang itu kan kelihatan dari mana. Begitu kelihatan bulan Allah Akbar. Sepanjang kita sholat kok mor-moran itu termasuk ya keadaan Pak gitu. Keadaan yang jelas awal takbir kita berusaha untuk menghadap kiblat. Gitu. Makanya kalau untuk menggambarkan seperti itu ya banyak cara. Setidaknya ketika takbirin Allah Akbar terbayang Ka'bah dan sebagainya itu bagian dari usaha secara zahir. Tapi ya semestinya kita kosongkan dari itu semua. Untuk pembahasan apakah kita ini nanti jamak, kosong atau kodok itu nanti insya Allah ini masih pemanasan sholat ini Pak. Insya Allah kita bahas dalam waktu yang lalu. Sabar kita harus sabar lagi. Kalau ini mondok 14 tahun Pak di Sporjo, itu setiap hari ngaji sampai 14 tahun. Kita bermain di tumpuk Pak. Kalau sampai naik apa rutinan ini? Karena rutinan ini tinggal ngambil majunya kesimpulan. Kalau saya ngaji koyo ning pondok waduh kesuwen Pak. Misal as-shalawatul maktubah, dulur as-shalawat iki kalimat ada iki, kodone ropak tuh yang mikire ropak nasab sampai lagi. Yang penting ngaji paham, terus diamalkan apabila ada pertanyaan kita jawab semampunya. Cukup? Sudah ini apa ada? Ada tentang oli atau sholat atau oli ini untuk dibersihkan dari saya itu kalau kerja nih tiba waktu asar kadang itu saya itu saking sibuknya sampai dengan lupa ini ya. Saya tahu waktu sholat asar saya pulang cepat-cepat tiba-tiba kalau pada waktu sholat niku nopon suara awak itu bisa saya sholat itu terus pun diwajar tiba-tiba ya. Jadi ini semestinya nanti ada pembahasan waktu sholat ya. Waktu sholat itu ada waktu ikhtiar, waktu fadilah, waktu utama. Kalau sudah masuk ke bab sholawat itu sudah mendekati waktu tahrim ya. Hampir mendekati waktu tidak boleh. Tapi paling mentok makruh. Karena sholawat itu kalau di Indonesia itu sudah lampu kuning, harus waspada. Ya alangkah baiknya nih sholat diutamakan dan sholat di tempat waktu jelas memiliki keutamaan yang luar biasa. Jangan sampai sholawat lah. Semestinya kita tinggal ngatur kerja sama-sama pada yang lain kan. Tuh.
Itu mungkin yang perlu kita. Kemarin ada jualan bakso Pak, baksonya rame kadang sholat tinggi mepet. Ternyata kerjasama sama anak buahnya, saya nanti sholat jam sekian. Ternyata dia tuh bisa Pak. Alhamdulillah sampai rame baksonya. Sampai rame. Mugi-mugi hijau tambah rame. Karena sholat waktu. Baju usahanya tambah rame. Supaya hasil kita tidak